Selamat siang pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kebetulan untuk mengulas Hari Pahlawan ini, saya sedang bersama dengan Pak Himawan dari Kesbangpol. Kabid apa ya Bang? Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa. Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan. Seperti apa nanti pandangan beliau terkait sehari-harinya, kan dia membina tentang ya intinya menggelurakan semangat kecintaan kepada tanah air untuk mungkin bela negara dan lain sebagainya. Hari 10 November, Hari Pahlawan ini seperti apa untuk memunculkan generasi muda ini agar memiliki rasa cinta tanah air, mungkin seperti itu Bang. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan 10 November Hari Pahlawan, khususnya perebutan bendera merah putih agresi militer kedua di Surabaya, Bung Tomo, untuk mempertahankan kemerdekaan kita harus berjuang, berjuang melawan penjajah. Dalam hal ini Belanda di agresi militer kedua. Posisi sekarang kita sudah bangsa yang merdeka, dan perkembangan zaman ini kan begitu cepat. Yang dulu di tahun 40-an sampai 50-an belum ada internet, sekarang ada internet, globalisasi luar biasa. Inilah yang harus kita perjuangkan dengan generasi milenial, generasi Z, bahwa perjuangan kita bukan melawan penjajahan dalam arti fisik. Kita harus menenteng senjata, tapi yang perlu kita pertahankan ada patriotisme, nasionalisme bangsa kita, itu salah satunya dengan berinternet, berdunia maya, bersosmed, dengan sosial media, dengan bersahaja dalam artian menghindari hal-hal yang memecah belah persatuan bangsa dan menghindari hoax. Harus cek and recheck terkait dengan berita-berita yang sensitif, khususnya dengan keutuhan bangsa kita. Terkait dengan Hari Pahlawan ini Bang, saya bisa sebut Bang aja ya. Iya, sering siapa siapapun panggil ya Bang. ini seperti apa ya, nilai-nilai kepahlawanan itu heroiknya seperti apa. Mungkin waktu tanggal 10 November itu sedang puncak-puncaknya, mungkin nilai heroiknya mulai dari semangat kebersamaan, semangat membela tanah air, kemudian semangat jihadnya itu sangat terbentuk sekali. Jadi dari di situ diterapkan di era sekarang itu mungkin di bidang apa, mungkin kalau pekerjaan sebagai apa, mungkin bisa seperti apa. Kalau pegawai negeri mungkin untuk wujudnya sebagai cinta tanah air itu seperti apa mungkin Bang. Ya, sebetulnya untuk masalah nasionalisme, patriotisme itu bisa diterapkan di semua lini pekerjaan, baik sebagai buruh ataupun profesional. Nah, dalam hal ini terkait dengan nasionalisme, salah satunya yang perlu kita bentuk, kita dorong, ini adalah kecintaan untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Kalau selama ini perkembangan produk dalam negeri kurang begitu bagus, salah satunya bangsa kita tidak menyintai produk barangnya sendiri. Beda dengan orang Korea Selatan ya, mereka lebih mengutamakan produk walaupun kondisi produknya jauh lebih jelek dibanding produk luar negeri. Tapi dengan perkembangan, dengan menyintai perkembangan produksinya akan semakin besar, sehingga akan terwujud kemajuan yang luar biasa. Contohnya seperti halnya kalau di sisi handphone, smartphone, LG kan produk Korea. LG ya? Ya, LG. Itu kan Samsung. Dulu
di awal-awal pembuatan dua produk tersebut yang banyak menggunakan adalah warga Korea. Kalau bangsa kita dengan rencana ke depan Pak Presiden Prabowo akan menggalakkan membuat produk mobil nasional. Kalau dulu masih zaman Pak Harto masih ada Kia Mopnas tapi nggak jadi ya. Dari sekarang Prabowo sudah memberikan contoh penggunaan produk mobil presiden pakai produk dalam negeri Maung gitu ya, ya. produksi pindah. Nah, kedepannya kalau kita Sebenarnya bisa kalau seperti kalau itu akan lebih nasional sudah ada ini dari eh, aplikasi QRIS itu kan kita ya produk dari QRIS ya kita. benar QRIS Jerman juga sudah mau, mendunia ya Jepang sudah mau sudah pakai. ya. Ya. Ya, kalau di sisi keuangan adalah salah satu produk ada QRIS Ya, dan QRIS ini menjadi ancaman bagi Mastercard dan Visa Card. Nah, ya. ini juga luar biasa. Ini harus kita dukung. Ya. Kalau tidak didukung tidak akan pernah berkembang. Ya. Mungkin apalagi Mas untuk menumbuhkan semangat bela negara ini. Salah satu selain produk dalam negeri, kalau di masa-masa dulu kita sering di pelajaran banyak sekali hal yang menimbulkan patriotisme ya. Pelajaran sejarah baik PSBB, kalau sekarang kan tidak ada masih kenal saya PSBB. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa, tapi sekarang sudah tidak ada. Kalau sejak dini sudah ditanamkan, insya Allah jiwa nasionalisme patriotisme akan lebih tumbuh. Kalau di anak-anak yang sudah gede mungkin gampang hilang, tapi kalau sejak dini kan dia akan melekat sampai dewasa. Betul. Untuk seperti banyak adagium, bukan banyak ya, ada sering orang mengatakan adagium. Saat ini itu Ibu Pertiwi kita sedang menangis, dalam arti tidak bisa kita pungkiri, non sewu, korupsi juga ada di mana-mana, KKN ada di mana-mana, khususnya di bidang pengampu kepemimpinan. Jadi tidak bisa kita hindari, masalah korupsi itu sangat menjerat kemajuan bangsa kita. Mungkin dengan rasa nasionalisme ini agar mereka menyadari bahwa tanggung jawab ke depan itu membangun negara kita itu ada di tangan-tangan mereka. Seperti apa? Mungkin kali Kesbangpol ini mensosialisasikan agar semangat bekerja dengan keras tanpa pamrih untuk menuju kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi, terkait dengan masalah itu tadi ya, korupsi ya. Kalau korupsi itu lebih ke moralitas ya, moralitas. Selama mental moral pelaksana pemerintahan tidak terbangun, ya sistem akan bekerja secara korup. Kalau selama ini pendidikan moral Pancasila kan sudah lama berhenti. Kalau dulu mungkin nilai korupsinya tidak sedahsyat saat ini. Jadi segala lini. Sekarang dari lini bawah sampai atas semua bisa dikatakan pernah korupsi, walaupun ada ya prakteknya kok lebih korup ya. Kalau nilai-nilai moral Pancasila kita tanamkan kembali, insya Allah akan kembali ke Indonesia yang lebih sejahtera. Dan itu harus dimulai dari pimpinan seperti halnya yang disampaikan pendiri Taman Siswa Tutpuri Handayani Eng Madya Mangunkarso, memberikan contoh teladan, pemimpin yang bisa memberikan contoh teladan. Tutpuri Handayani Eng Arso Suntulodo Eng Madya Mangunkarso. Ya. Lagi Bang, saya juga prihatin sekali ini terhadap melihat situasi negara kita seperti ini. Kemudian kembali lagi ke masalah korupsi. sangat
eh, apa ya, Luar biasa korupsi di Indonesia itu. Dan kalau saya itu melihat, jadi ini menyangkut menyangkut apa, tapi maaf nih, nggak usah jadi nanti menyinggung yang lain. Eh, Mungkin yang terakhir aja lah. Ini apa yang diharapkan terhadap pemerintah, kemudian masyarakat luas, terkait dengan apa ya, memperingati Hari Pahlawan ini. Apa yang diharapkan dengan Hari Pahlawan ini, khususnya kepada pemerintahan dan masyarakat luas. ya, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang perlu kita tanamkan sejak dini, khususnya di pemerintahan, bahwasanya kita adalah pelayan masyarakat. Nah, yang perlu ditanamkan itu, kita adalah pelayan masyarakat, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Nah, kalau aturannya jelas, ini akan lebih enak, lebih transparan. Hal-hal yang tadi disampaikan korupsi, insya Allah tidak akan bisa ada celah yang bisa masuk. Kalau tidak ada transparansi, ya semuanya akan kembali ke sistem korup. Nah, hal-hal seperti itu di hari ini 10 November, patriotisme, nasionalisme harus kita tumbuhkan kembali. Ayo kita mulai, kita berjalan dengan yang benar dan benar. Insya Allah masyarakat semua akan sejahtera. Terakhir lagi Bang, seandainya Bang Imawan kan sebagai kabid ya, Ya, dalam arti orang yang bukan tertinggi ya, ada di dalam sistem, Bang Imawan punya bawahan. Kalau bawahan jenengan melihat ada yang tidak benar yang dilakukan, seperti apa yang Bang Iwan dilakukan? nah, kita melalui prosedur, dalam artian atasan bawahan soalnya hanya mitra kerja. Kalau kalau saya pribadi lebih senang ke mitra kerja, bukan sebagai atasan bawahan. Ya, kalau ada hal yang tidak benar, khususnya terkait dengan keuangan, karena ini akan menimbulkan korupsi, ya kita omong pelan-pelan. Kita sebagai orang Jawa kan, rasa tepos liro, kita harus menghormati yang tua dan yang muda. Bagaimana caranya kita omongin supaya tidak menjurus ke hal itu dengan hati-hati, supaya tidak tersinggung. Nah, kalau sudah terjalin, kalau sudah terjalin bukan atasan bawahan, insya Allah dari hati ke hati, insya Allah akan lebih enak. Iya. Ya. Yang terpenting dalam sistem pemerintahan, kalau saya, memberikan yang terbaik pada masyarakat, bantuan yang terbaik diberikan pada masyarakat. Kalau rezeki sudah ada yang ngatur. Iya. Jadi mungkin untuk istilahnya memberikan apa ya, teguran atau apa itu dengan cara yang soft ya. Iya, soft dulu. Kita bertahap. Kalau tidak bisa dirubah, ya dengan cara yang lebih yang lain. Iya. Mungkin seperti itu, pemirsa semuanya. Semoga dari diskusi yang sebentar ini ya, bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas dan bisa minimal itu bukan menghentikan ya, mengurangi tangis Ibu Pertiwi kita yang melihat sedang berada di saat ini. Boleh dibilang korupsi itu sangat sulit diatasi, bahkan pemerintah pun berbagai lembaga mulai dari KPK, Kejaksaan dan lain sebagainya, justru yang melakukan penegakan di bidang hukum itu justru terjerat di bidang itu juga, dan itu banyak, kepala daerah juga banyak. Dari diskusi kecil ini semoga bisa memberikan sedikit
wawasan, pengetahuan dan lain sebagainya untuk bahwa penanganan korupsi itu tidak bisa dari satu lembaga saja. Jadi semua lini masyarakat mendukung, menyokong persoalan itu. Jadi petugas pemerintah juga dalam melaksanakan tugas sesuai apa yang diamanatkan, tidak melanggar undang-undang yang ada. Kalau semua mendukung ke arah sana, insya Allah negara akan lebih baik seperti dari sekarang. Mungkin seperti itu, Bang. Mungkin kata-kata hari ini apa, Bang? Terkait dengan Hari Pahlawan. Ya, untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia, marilah kita dari diri kita sendiri berbuat terbaik untuk bangsa ini. Kalau Bung Karno menyampaikan, apa yang bisa kau berikan untuk bangsa ini, bukan meminta bangsa ini apa yang bisa diberikan pada kita. Berikan terbaik pada bangsa kita. Ya. Terima kasih, Bang. Semoga semuanya ini terrealisasi dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan narasumber yang lain. Terima kasih.